Akan waktu menunjukkan pukul 9:05, maka acara akan segera dimulai. Selamat datang teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat. Bagi yang belum menyalakan kamera, bisa segera menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Baik, selamat pagi dan selamat datang kepada Ibu Nana dan Kak Rahmat. Semoga Ibu dan Kakak sekalian dalam keadaan sehat, amin. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara pada Starsip KMK tahun 2022 pada pagi hari ini. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:06, maka kita akan memulai rangkaian acara Starsip UKMK hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Nur Hasanah, Eskom Mkom, selaku Pembina UKM Kewirausahaan FT Unsud 2022. Yang terhormat Kak Azeri Rahmat, Esikom CPS selaku CEO RLA Digital Agency dan RLA Academy, sekaligus pemateri pada pagi hari ini. Dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita di sini dapat berkumpul secara daring dalam acara Starsip UKMK tahun 2022. Namun sebelumnya nih, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Priyasari. Di sini saya tidak sendirian, melainkan ditemani rekan saya, yaitu Muhammad Zain Al-Falki. Kami akan memandu acara Starsip pada pagi hari ini. Baik, sebelum acara ini dilanjutkan, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Nur Hasanah, Eskom Mkom, selaku Pembina UKM Kewirausahaan FT Unsud 2022. Selanjutnya, sambutan dari Mas Timothy Arela, selaku Direktur Utama UKM Kewirausahaan FT Unsud 2022. Kemudian dilanjutkan sambutan dari Kak Sarah Nurmalawati, selaku Ketua Pelaksana dari Starsip UKMK tahun 2022. Setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kak Rahmat. Kemudian akan ada sesi tanya jawab dengan pembicara dari materi yang telah disampaikan. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi penyampaian tugas dan dokumentasi. Dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, langsung saja kita menuju ke acara yang pertama, yaitu sambutan, yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah Eskom Mkom selaku Pembina UKM Kewirausahaan Fakultas Teknik Unsud. Kami persilahkan kepada Bu Nana untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Ibu. Baik, suara saya terdengar jelas, Mbak Rizka? Terdengar jelas, Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya di awal ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena backgroundnya nggak oke. Ini kebetulan ternyata laptopnya baterainya habis, terus colokannya cuma ada di sini, jadi nggak bisa move on dari tempatnya. Mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak mengganggu teman-teman. Oke, baik. Terima kasih saya sampaikan yang pertama-tama kepada Kak Rahmat ya, Kak Rahmat selaku CEO RLA Digital Agency dan RLA Academy yang sudah mau dan berkenan begitu ya untuk berbagi materi pada pagi hari ini sama teman-teman UKM Kewirausahaan. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik ya, insya Allah kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga berkesempatan yang sangat berbahagia ini kita semua bisa bertemu walaupun secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya untuk belajar sama Kak Rahmat tentang bagaimana sih kita jadi entrepreneur yang digital gitu ya, digital yang milenial gitu ya, yang bagaimana nanti kita belajar tentang digital marketing gitu ya, supaya kita bisa memulai bisnis kita, mengembangkan produk yang kita punya gitu ya, dengan memanfaatkan digital marketing kayak gitu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ya di weekend ini bisa bermanfaat
bisa menjadi ilmu yang nantinya juga akan terus menjadi pahala nih buat Kak Rahmat ya, di sini selaku narasumber kita. Terima kasih, semangat dan, selamat menikmati ya, menikmati dan, apa ya namanya ya, memeriahkan ya, acara pada Starship UKM, Kewirausahaan hari ini. Mudah-mudahan nanti, semua bisa menggali banyak nih Mas Rahmat nih, kita bisa tanya-tanya banyak hal begitu ya. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan. Dari saya cukup teman-teman, mohon maaf jika banyak kekurangan, mudah-mudahan nanti dilancarkan sampai kegiatan ini selesai pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nana atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Kak Arel selaku Direktur Utama UKMK. Kepada Kak Arel dipersilahkan. Jadi terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dan terima kasih juga kepada Kak Rahmat yang telah bersedia untuk menjadi pembicara kita pada pagi hari ini gitu ya. Kita udah nggak sabar banget nih dari UKMK buat menerima ilmunya gitu ya dari Kak Rahmat. Dan di sini mungkin sebagian besar tadi udah disampaikan oleh Ibu Nana, dan di sini aku mau menambahkan aja untuk teman-teman dari UKMK sekalian supaya kita bisa benar-benar excited nih buat ngikutin Starship yang ketiga gitu ya. Nggak kerasa udah sampai yang ketiga. Dari yang pertama teman-teman masih ingat belajar tentang mencari ide, terus yang kedua mencari MVP, dan sekarang kita belajar untuk membuat traction gitu ya. Nah, nanti teman-teman bakal belajar lebih lagi apa arti traction gitu, dan kalau teman-teman mengikuti dengan baik ya tugas Starship dari yang pertama, yang kedua, nah harusnya ini bakal menjadi bukan mudah sih, maksudnya bakal menjadi lebih mengerti di Starship yang ketiga ini gitu, karena ini dibuat berurutan sedemikian rupa supaya kita bisa belajar dengan baik. Jadi harapannya teman-teman yang kalau mungkin kemarin masih loyo-loyo nih, masih lemas-lemas ngerjain tugas-tugas Starship-nya gitu ya, karena lagi liburan juga, dimaklum kok. Nah, harapannya nih, kalau misalnya kita bisa lebih excited lagi, benar-benar ngelakuin setiap acaranya dengan semangat gitu ya, dengan antusias gitu, kita bisa dapetin ilmunya gitu. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Arel atas sambutan yang telah diberikan. Oke, kemudian sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Sarah selaku Ketua Pelaksana Starship UKMK tahun 2022. Kepada Kak Sarah dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih ke Bu Nana selaku pembina UKMK, terus ke Kak Rahmat juga yang udah mau jadi pembicara di UKMK ini, di Starship volume 3 ini. Terus buat para panitia juga nih yang udah bantuin aku buat bikin acara ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau nyempatin waktunya buat hadir di acara ini. Meskipun di tengah-tengah liburan nih, aku makasih banget. Semoga dengan adanya acara ini kita bisa sharing-sharing materi terkait digital entrepreneur dan nerapin di kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembaliin ke Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Sarah atas sambutan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi. Sebelum menyampaikan materi, mungkin akan disampaikan dulu sedikit tentang pembicara kita hari ini yang keren banget dan tentunya sudah mempunyai berbagai pengalaman dalam hal digital marketing. Yang nanti pasti akan dibagikan ke kita semua nih, teman-teman. Dan pastinya dari teman-teman udah pada nggak sabar ya buat mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Kak Rahmat.
Iya nih pastinya, oke. Sebelum kita memasuki acara penyampaian materi, di sini kita akan sedikit berkenalan terlebih dahulu ya mengenai pemateri kita yang pastinya luar biasa keren, yaitu Kak Rahmat. Kak Rahmat ini merupakan CEO dari RLA Digital Agency dan RLA Academy yang sudah cukup pengalaman dalam berwirausaha, khususnya di bidang digital marketing. Kak Rahmat ini juga sudah berpengalaman menjadi Train Management dan Yamaha Academy Head, menjadi digital marketing dan branding konsultan, dan 5 years experience in digital marketing dan handle 20 lebih Indonesia lokal brand. Wow, keren ya. Oke, sebelumnya nih coba kita sapa terlebih dahulu pemateri kita hari ini. Halo Kak Rahmat. Halo Mbak Rizka. Pagi juga. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa hari ini, senang ketemu semua. Alhamdulillah. Sudah siap belum nih Kak buat mengisi materi kita hari ini? Siap, selalu siap saya kalau ngasih sharing-sharing kayak gini, siap terus. Oke, mantap. Karena dari Kak Rahmat sudah siap, maka tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita persilahkan kepada Kak Rahmat untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kepada Kak Rahmat, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Sambil slideshow dulu ya, sudah kelihatan ya slideshow-nya? Sudah Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jujur saya senang banget hari ini karena di mana saya lihat kalau Sabtu Minggu ini kebanyakan teman-teman yang anak-anak kuliah ya pada nongkrong-nongkrong di kafe, di kampus, atau kadang mesti tidur gara-gara malam-malam main Mobile Legends ya. Tapi teman-teman di sini nih dari Universitas Diponegoro ya, dari Universitas Diponegoro ini pagi-pagi hari Sabtu Minggunya udah bikin aktivitas yang sangat luar biasa. Insya Allah saya kasih apresiasi buat teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah hari ini kita mengangkat tema tentang Lab Digital Marketing Extraction for Starting Your Business Product. Ini saya dapat request kemarin ya dari panitia untuk membawakan materi tentang ya bagaimana digital marketing ini bisa membuat daya tarik untuk sebuah bisnis dari sebuah produk kita. Baik, kenapa kita angkat tema pada hari ini? Mungkin buat teman-teman, kalau saya rasakan digital marketing ini sebelumnya saya di Yamaha itu sebagai seorang brand management, head promotion dan akademi di sana. Kami punya banyak sekali budget yang bisa kami habiskan mungkin sekitar 200 juta sebulan untuk promosi lah ya, untuk membuat daya tarik terhadap produk-produk kami. Tapi dengan era digital sekarang, budget 200 juta di offline dulu itu nggak berasa teman-teman. Belum sewa tempat, belum ini, belum itu ya. Belum lagi nanti ada pajak pemuda, apa segala macam. Pas datang-datang acaranya nggak rame, hujan dan lain-lain segala macam. Tapi budget 200 juta. Ternyata kalau kita konversikan ke digital marketing gede banget dan impactful. Nah setelah itulah akhirnya mindset saya kebuka, kenapa sih sekarang harus bermain di digital marketing? Dan kayaknya digital marketing ini ranah anak muda banget sekarang, karena banyak manajer-manajer marketing zaman dulu ya, banyak manajer-manajer promosi zaman dulu yang kayaknya udah umur 45, 50, ada yang 35 ya. Udah kesulitan ya mengikuti perkembangan zaman sekarang, harus belajar tools-toolsnya, harus belajar algoritma, harus belajar sosial media. Nah ini saya rasa buat teman-teman di Ponorogo yang saat ini muda-muda dan bentar lagi mau masuk dunia kerja, ini adalah knowledge yang bagus dan harus teman-teman pelajari. Kenapa harus belajar digital marketing? Itu ya. Baik, mungkin tadi sudah diperkenalkan juga oleh MC tadi ya. Saya perkenalkan diri lagi, nama saya Azhari Rahmat, SIKOM CPS. CPS ini salah satu sertifikasi Certified Public Speaker ya. Di mana saat ini saya juga sedang menempuh S2 dari manajemen pemasaran di kampus Universitas Putra Indonesia, tepatnya di Kota Padang. Dan alhamdulillah memang saya punya ketertarikan sekali pada dunia marketing dan saat ini khususnya di digital marketing, dan saat ini alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk menjadi CEO dari RLA Digital Agency dan RLA Academy, salah satu bisnis di mana kami membantu para UMKM dan bisnis yang ingin go digital. Tapi sesuai dengan tidak melanggar syariat. Jadi memang ada
positioning yang kami taruh di sini. Kenapa Rahmatan lil Alamin namanya. Jadi banyaknya pebisnis-pebisnis muslim yang tidak mau memasarkan tapi dengan melanggar syariat, insya Allah solusinya ada di kami. Dan Oral Academy itu mungkin nanti lebih ke pelatihan-pelatihan, seminar-seminar atau workshop itu tentang bisnis dan digital sendiri. Ini salah satu mungkin saya jelaskan apa sih yang kami kerjakan di RLA Agency sendiri. Jadi kami adalah digital marketing dan creative agency di mana kami mengintegrasikan marketing strategi dari sebuah perusahaan. Jadi mulai dari hulu ke hilirnya itu kami satu jalurkan. Jadi bukan kami ngurusin di tengah-tengahnya aja, tapi dari hulu kita juga akan melihat bagaimana produk ini bisa tepat nih untuk bisa dipasarkan ke target market yang tepat. Lalu branding dan konsultan, kami juga melakukan kegiatannya itu di sini, membuat website dan sistem development, yang pasti membuat konten di digital, baik digital atau non digital, itu dengan foto, video production, digital advertising ya, untuk ads, social management dan influencer management. Ketika ada brand-brand yang butuh untuk menggunakan influencer-influencer yang ada di Sumatera Barat atau di Indonesia, kita akan menjadi pihak ketiga yang akan melaraskannya. Lalu yang kedua, ini salah satu RLA Academy di mana ada kelas itu digital marketing yang saya bedah berdasarkan beberapa part saja yang dibutuhkan untuk UMKM, mulai dari content marketing, mulai dari desain grafis, bagaimana cara membuat desain yang cukup untuk menarik dengan keterbatasan ilmu yang nggak mungkin mereka harus belajar di DKV selama 3,5 tahun ya. Lalu ada bagaimana membuat foto dan video produk, atau membuat digital strategik, membangun strategi digital marketing mereka dan melakukan ads, baik di TikTok ads, Facebook ads, Google ads. Jadi kami memberikan pelatihan ini, baik secara offline dan online, baik untuk perusahaan atau organisasi atau komunitas. Lalu juga ada business class di mana kita belajar membuat business plan, bagaimana membuat produk, ya tadi sempat dibahas ya, product market fit, financial planning untuk UMKM, bagaimana marketing 4.0 dan bagaimana sales skill. Jadi ini mungkin sedikit banyak informasi bisnis yang saat ini saya geluti. Dan ada satu lagi adalah RLA Organizer, di mana kami juga mempunyai bisnis kami semuanya di bidang jasa. Itu ada melakukan MICE, event, wedding. Ini beberapa event-event yang memang sudah kami lakukan, dan tepatnya ini adalah di Sumatera Barat, dan karena memang saya berdomisilinya di sini. Dan ini mungkin sedikit banyak klien dan partner yang saat ini sudah rutin memakai jasa kami ya. Ini mulai dari universitas yang ada di Kota Padang, Universitas Indonesia, ada pesantren internasional, ada gedung pernikahan, ada Benings Indonesia yang ada di Sumbar, itu kita juga yang pegang, Silungkang, rumah makan Silungkang, ada bumbu ada jersey, ada satu organisasi yang kita pegang, lalu ada klub bola di Padang, sebelumnya PSV Padang, namanya ada hotel Grand Zuri dan lain-lain ya, yang beberapa yang sudah pernah kita pegang. Baik, mungkin nggak berlama-lama untuk perkenalan dirinya. Saya rasa tadi teman-teman juga sudah pengen tahu ya, kira-kira bagaimana sih cara membuat daya tarik pada digital marketing. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya mau tanya dulu sama teman-teman, kira-kira ya, mungkin bisa dijawab pakai open mic atau ya boleh dijawab pakai open mic. Kenapa ada orang yang berhasil jualan lebih banyak padahal produknya sama? Ini kasus yang saya temukan, misalnya sama-sama jualan Benings ya. Kenapa ada orang yang jualannya 1.000, mungkin dropshipper ini atau agen ini, kenapa ini jualannya masih 10 gitu? Mungkin dari panitia ada hadiah kali buat teman-teman yang bisa jawab. Atau kita sekedar sharing aja, ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Oke, ayo teman-teman, kira-kira ada yang bisa jawab nggak nih? Iya, sharing-sharing aja, nggak ada benar salahnya sih. Kalau buat teman-teman, kenapa ada orang yang bisa jualan lebih banyak padahal produknya sama nih? Taruhlah produknya sama-sama paket whitening-nya Benings, tahu ya, Benings Indonesia gitu. Sama-sama punya produk, yang ini kok bisa jualan 1.000 sebulan, kenapa ini kok jualannya cuma 10 sebulan gitu. Gitu. Atau dari ketuanya dulu kali ya yang kira-kira mau ngejawab ya kan. Jadi nanti biar teman-temannya ikutan gitu.
Oke, cek. Ya. Coba aku mau jawab ya. Ya, siap. Oke. Kalau misalnya menurut aku sih karena yang satu terlihatnya lebih menarik di mata masyarakat. Entah mungkin dari harga, dari tampilan atau bagaimana, tapi intinya bisa lebih menarik hati masyarakat deh. Gitu. Mantap. Bagus. Udah tepat itu salah satu. Ada lagi yang bisa nambahin? Ya, mungkin aku mau sedikit menambah. Oke, boleh. Menurut pandangan aku sih, misal produknya sama, terkadang ada brand yang melabeli. Jadi membuat kepercayaan masyarakat bisa meningkat. Misal ada produk yang sama tapi dengan brand yang berbeda, terkadang masyarakat lebih condong untuk percaya ke produk yang ada brand. Oke, tuh, tepat sekali. Jadi pada intinya lebih mudahnya karena mereka dapat melakukan kegiatan marketing dan sales dengan tepat. Jadi brand itu juga termasuk dalam kegiatan marketing. Nah, jadi produknya kalau kita bilang sama-sama produk skincare, sebenarnya kalau diisi botolnya itu sama-sama bisa bikin mukanya cantik atau jerawatnya hilang dalam 1 hari gitu. Kenapa kok yang satu jualan 10, jualan 100? Ya intinya mereka mengetahui bagaimana marketing dan sales itu tepat bisa mereka gunakan. Nah sekarang pertanyaannya, apa bedanya marketing sama sales gitu? Kalau dia bilang mereka sudah bisa menggunakan dengan tepat, berarti dia harus tahu dong apa sih perbedaan dari marketing dan sales itu gitu ya. Bagaimana cara kerjanya. Udah ada yang tahu belum di sini? Kayaknya dari hari kan sudah ikut di 1, 2, dan saya yang terakhir nih. Harusnya knowledge tentang marketing dan salesnya sudah mulai terisi ya. Ya, selain ketua, siapa lagi yang bisa? Ada yang sudah pernah dapat insight-insight dari bacaan atau dari pendapat pribadi juga nggak bisa. Atau dari bendahara nih, langsung dari organisasinya ya, atau bendahara atau ketua pelaksana. Si malu-malu. Dari MC juga nggak ada masalah kalau tahu ya. Apa bedanya marketing sama sales? Itu ada hadiah nih misalnya. Kalau hadiah OVO 50.000 dari panitia pasti banyak yang jawab ya. Sepertinya ya. Dan malu ya, Bang, menjawab pertanyaan. Oke, baik. Jadi kita sesinya diskusi aja ya, diskusi biar lebih enak, biar lebih nangkep gitu ya, biar lebih mikir daripada saya banyak ngomong nanti ternyata pada bengong gitu ya. Oke, jadi kita bedain ya. Jadi sebelum kita bisa memakai sesuatu benda atau sebuah tools atau sebuah ilmu dengan tepat, otomatis kita harus tahu bedanya. Apa sih bedanya ini dengan ini gitu. Alat ini sama ini apa bedanya gitu. Apa manfaatnya, apa gunanya, apa cara kerjanya. Baru kita bisa menggunakannya dengan tepat. Nah ini fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak orang yang bilang, aduh aku kenapa sih, saya kan ambil manajemen pemasaran ya teman-teman ya, S2-nya manajemen pemasaran, di mana manajemen itu nanti ada konsentrasinya, operasional, keuangan, BSDM, ada pemasaran. Uniknya di sini ada sekitar 75-60 orang, 60 sampai 70 orang yang ngambil S2. Di saat saya lihat konsentrasi itu sekitar 50% orang ngambilnya manajemen SDM. Lalu sekitar mungkin 40% orang ngambilnya itu adalah manajemen keuangan. Cuman 10%, hanya 7 orang di kelas saya dari 67 sampai 70 orang yang ngambil pemasaran. Kenapa? Karena mereka nggak tahu nih. Mereka kira, oh kok belajar pemasaran? Berarti ini berarti belajar jual-jualin produk ke orang ya gitu, nawar-nawarin produk ke orang ya. Gitu. Wah, makanya stigma dan image atau pengertian dari marketing ini di halayak gitu, dibuka staff marketing. Ini orang jualan nih katanya kan. Jadi langsung pada ciut nih mau ngambil manajemen pemasaran. Jadi kita bedah di sini bedanya pemasaran ya sama. Jadi teman-teman, kalau marketing ini sebenarnya kita ambil aja dari pengertiannya dari salah satu ahli, itu adalah pertukaran kepuasan bersama, ya.
Jadi pertukaran kepuasan pada intinya, baik itu secara komersil yang dibayar ataupun tidak dibayar. Itu antara produsen atau konsumen atau secara marketer, antara marketer dan prospek. Marketer itu orang yang memasarkan, prospek itu adalah orang-orang yang kemungkinan masuk target marketnya. Jadi ada intinya di sini pertukaran kepuasan. Jadi kalau pertukaran kepuasan, apa sih pertukaran kepuasan antara produsen dan konsumen? Kalau produsen dan konsumen, kepuasan seorang produsen adalah keuntungan, mendapatkan keuntungan, ya. Sedangkan konsumen mendapatkan manfaat. Nah, kalau yang non komersil apa kegiatan marketing non komersil? Seperti saya contohnya misalnya, seorang pemateri dan seorang peserta dan beberapa orang peserta. Kita bertukar satu, seorang produsen saya gitu ya, memberikan materinya, produk saya adalah solusi ilmu ya, di mana yang dibutuhkan oleh market saat ini ilmu-ilmu tentang digital marketing. Nah, apa sih yang didapatkan sama konsumen? Manfaatnya tentang digital marketing. Apa yang saya dapatkan? Mungkin tadi Ibu bilang ada dapat amal jariah ya, dapat ilmu yang bermanfaat, amal jariah, ada apa segala macam. Jadi ada kepuasan yang kita bisa dapatkan, di mana ketika saya sharing sama orang, saya juga puas ketika orang-orang yang dapat materi saya dan ternyata mereka gitu ya, mereka juga puas. Jadi ini pengertian marketing. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menemukan kepuasan market, kepuasan pasar? Nah, ini pertanyaannya. Yang menciptakan produk, ya, yang menciptakan produk itu siapa? Ada yang bisa jawab nggak? Saya kasih aja pertanyaannya A, B, C, D. Satu, yang menciptakan produk itu adalah A, produsen, ya. B, adalah manajemen. C, adalah konsumen. Ya, siapa yang bisa jawab? Siapa yang menciptakan produk? Ya, tinggal jawab A, B, C. Silakan. Ada yang open mic tuh? Ya, izin menjawab, Kak. Yang menciptakan produk itu produsen. Produsen. Oke. Siap. Ada lagi yang punya pendapat yang berbeda? Oke. Ada lagi? Aku mau coba jawab. Oke, silakan. Kalau menurut aku yang B itu tadi manajemen ya. Manajemen berarti ya. Oke. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Kalau dalam pemasaran yang baik, kalau bagaimana kepuasan bisa diciptakan, ya. Teman-teman harus tahu, kalau kami orang pemasaran bilang kata lain dari produk adalah solusi ya. Solusi. Jadi produknya misalnya produk untuk orang yang lapar gitu kan, makanan. Solusi untuk orang yang lapar adalah makanan. Lebih spesifik lagi, solusi untuk orang yang lapar tapi pengen makannya daging tapi pedas misalnya ya, atau daging ayam tapi pedas. Ya udah, solusinya adalah ayam goreng balado atau ayam geprek gitu ya. Jadi ketika konsumen itu mendapatkan solusi atas permasalahannya, ada value di situ, kepuasan misalnya. Nah, otomatis teman-teman, ketika membuat produk, yang membuat produk tersebut bukanlah produsen, bukanlah manajemen, tapi adalah konsumen itu sendiri. Makanya, produk tercipta atas kebutuhan, keinginan, dan harapan dari konsumen. Sehingga, kalau teman-teman buat produk, menciptakan produk atas dasar kemauan kita sendiri oleh produsen, karena mesinnya cuma ada ini Pak, gitu ya udah kita buat produk ada yang cocok sama mesin ini, atau manajemen karena saya sukanya ini Pak, ya udah kita buat aja produk karena keinginan atau kebutuhan saya. Enggak, seorang marketer adalah mereka harus membuat produk berdasarkan kebutuhan dan keinginan atau harapan dari konsumen, sehingga nanti setelah kita ketahui apa keinginan, kebutuhan, dan harapan konsumen, baru manajemen yang menjabarkan, oh ternyata market sukanya ini ya. Nah, kira-kira produk yang fitur dan benefitnya seperti apalah yang bisa kami rencanakan.
tapi ternyata harganya segini gitu. Nah, setelah dia dirancang oleh manajemen, baru dibelikan sama produsen. Mungkin nggak ya buat produk yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini? Oh, mungkin gitu. Nah, itu cara kerja bagaimana marketing bisa mendapatkan goals-nya, tukaran kepuasan bersama. Kalau buat produk tapi ternyata tidak bisa ada tidak memenuhi keinginan dari si konsumen atau bukan dari konsumen, udah siap-siap aja produknya nggak bakal long life gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin marketing tadi ya, sekarang apa itu digital marketing? Nah, ini yang harus dipahami. Digital marketing itu sebenarnya cuma suatu bentuk atau metode atau sebuah platformnya dari marketing itu sendiri, ya, dari si marketing tadi, di mana nanti teman-teman bisa memasarkan sesuatu kepada masyarakat secara digital. Sehingga kalau ada teman-teman yang bilang, oh sekarang zamannya sudah digital marketing, digital marketing, betul. Yang berubah itu bentuk dan metodenya saja, tapi secara keilmuan itu sama, secara keilmuan itu sama gitu. Nah, ini bagaimana cara marketing bekerja. Ini mungkin teman-teman yang lagi skripsi harusnya mengalami fase ini ya. Bagaimana marketing bisa membantu sebuah perusahaan atau membantu sebuah bisnis menjadi mendapatkan keuntungan dan mendapatkan manfaat. Mulai dari seorang marketer itu harus mengumpulkan data. Ini tugasnya seorang marketing, bukan jualan. Untuk apa? Mendapatkan kepuasan tadi ya. Kalau si produsen dapat keuntungan, si konsumen dapat manfaat. Mengumpulkan data, apa-apa aja sih sebenarnya permasalahan dari market yang sedang mau kita buat bisnisnya, mungkin di bidang pertama kosmetik ya, pengumpulan datanya. Oh, yang paling banyak itu mungkin masalahnya sekarang apakah mukanya kusam, ataukah jerawat, jenis jerawatnya apa. Setelah dapat datanya, baru diolah. Diolah datanya, oh ternyata begini, dapatlah sebuah informasi. Informasinya ternyata di Indonesia yang punya paling jerawat batu atau jerawat ini atau yang punya masalah kusam itu ternyata usianya di 18-25 ternyata. Oh, ini ya market yang paling banyak di mana. Tapi akhirnya dapat knowledge, dapat pengetahuan di sana. Tapi ternyata ini pada uangnya dari jajan mamanya semua. Bukan orang yang punya uang punya sendiri, sehingga kalau buat produk kosmetiknya harus yang harga range-nya kisaran segini sampai segini gitu. Kalau mau kita yang mainnya lebih enak atau lebih besar marginnya itu di usia 25-34 karena mereka sudah kerja. Tapi memang mungkin market size-nya tidak sebanyak dari si yang tadi anak-anak usia 18-24 yang masih puber gitu. Dapat knowledge nih. Nah, dari knowledge itu akhirnya dapat kekuatan. Kita bisa menentukan di mana ya kita kuatnya. Kita punya bahan baku resource-nya ya, resource-nya yang lebih kuat untuk mana? Untuk menciptakan produk yang spesifikasinya A, B atau C. Nah, sehingga dari power tersebut kita bisa membuat sebuah keputusan ya, atau membuat dari knowledge yang kita sudah kumpulkan bisa membuat sebuah keputusan atau policy. Kita bisa buat terus dan akhirnya dari keputusan tersebut akhirnya kita kita buat produknya Benings untuk usia 24-35, kita buat langsung 3 series. Acne whitening eksklusif buat orang yang ternyata mukanya cukup enggak terlalu berjerawatan tapi beruntusan. Kita langsung produksi massal bread dengan nanti segmennya adalah positioningnya adalah skincare dari dokter. Kenapa? Karena kita lihat dari market sudah tidak trust lagi nih terhadap skincare yang ada. Banyak cuman orang kaya punya duit doang, nggak punya kemampuan atau tidak punya tim yang pas untuk knowledge tentang R&D produknya. Akhirnya dia bikin brand, dia maklonkan, akhirnya brandnya lama-lama collapse gitu. Sedangkan kalau dari dokter secara keilmuan dia ada dan dia kuat secara promosinya. Misalnya itu contohnya. Jadi ini bagaimana tujuan dari digital marketing itu. Kenapa bisa mendapatkan kepuasan ya konsumen dan kepuasan produsen. Nah, jadi bedanya marketing dan sales, marketing itu memproduksi apa yang harus dijual. Jadi dia bukan menjual, tapi dia
kalau di sebuah divisi marketing, atau kamu dikatakan seorang marketer, kalian dikatakan seorang marketer itu ketika kira-kira kita mau jual apa ya? Kira-kira kita mau bikin bisnis apa ya? Nah itu orang marketing nih harusnya ditanyain. Karena dialah yang tugasnya nanti yang akan ujung-ujungnya memberikan knowledge ataupun memberikan power apa yang harus dijual pada saat ini. Sehingga bagaimana cara kerjanya dari analisa yang dia sudah lihat, ya, analisis yang dia sudah lihat di pasar, dia research baik melalui konvensional ataupun digital, dia akan mencari masalah yang paling banyak terjadi. Makanya orang marketing itu paling senang banget mencari masalah ya, dalam tanda kutip ya. Dia senang banget mencari masalah. Sehingga dia bisa analisis lapangan atau melihat teori-teori yang sudah ada. Apa sih masalah-masalah yang sering terjadi pada perempuan atau laki-laki, kondisinya seperti apa, usia berapa gitu. Hingga terbuatlah hipotesis atau dugaan sementara. Nah, marketing tidak boleh hanya membuat sesuatu berdasarkan dugaan, tapi dia harus memvalidasi dugaan tersebut dengan melakukan kegiatan yang namanya research, penelitian. Itu ada banyak dengan cara survei atau dengan data primer ya, dengan data sekunder, dengan FGD, wawancara. Nah, dengan adanya digital marketing, ini teman-teman, proses pencairan informasi dan knowledge itu jadi lebih mudah dibandingkan dulu. Sekarang bagaimana mudahnya kami dari digital marketer membuat survei online, ya, dengan hipotesis-hipotesis bagaimana kami membuat, bahkan kami punya metode untuk pakai ads saja mensurvei kebutuhan, keinginan, dan masalah orang-orang gitu. Jadi nggak perlu turun tuh di mana buatin kuesioner, turun bagi-bagiin ini atau dari data primer atau data sekunder ya, data yang sudah ada atau data yang udah banyak sekali jurnal-jurnal sekarang yang sudah dipublish. Nggak kayak dulu harus cari-cari perpustakaan, harus minta izin dulu ke dalam kampus ini segala macam. Nah ini adalah salah satu kegiatan digital marketing teman-teman. Lalu bagaimana analisis yang kita ambil setelah data ini sudah kita kumpulkan, sudah data research-nya sudah kita analisa. Kelihatanlah di mana sih kekuatannya, kelemahannya, opportunity-nya, ancamannya, baru masuk ke tahap build. Nah ini dia. Seorang marketer membuat, apakah akhirnya dia saat itu membuat produk, kalau ternyata dia di bagian production, misalnya di product development, ataukah dia membuat campaign, kalau dia ternyata di marketing communication ya, atau dia membuat policy, atau membuat sebuah kebijakan untuk jangan ini ya, atau akhirnya dari seorang manajemen membuat sebuah keputusan, apa sih yang harus mereka buat, mereka lakukan, budget berapa yang harus mereka keluarkan, ya itu. Nah setelah itu, setelah mereka melakukan fase build, ada namanya fase measure, fase pengukuran, di mana mereka harus mengukur tuh, dari analisa tadi mereka buat, mereka ukur, tujuannya cuma mengukur mana yang efektif, mana yang tepat sasaran. Setelah tepat sasaran, mana yang paling efisien di antara yang paling tepat sasaran. Ini tugasnya seorang marketer. Sampai pada akhirnya mereka membuat review, di mana mereka membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulannya itu yang mempunyai 4 fase, di mana apakah campaign atau produk atau kebijakan ini harus diteruskan atau bisa di scale up. Di scale up itu kalau misalnya produknya sudah bisa naik kelas, bisa budget iklannya bisa ditambah lebih banyak lagi ya, atau harus dirubah lagi nih, diulang lagi nih ya, atau udah kayaknya udah nggak mungkin nih produknya, campaign-nya ini atau kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat ini nggak mungkin lagi, udah di stop aja deh, kita buat aja yang baru, look baru gitu. Setelah dia muter lagi, nanti kegiatan itu putar gitu, pasti nanti kenapa dia diteruskan, ada reviewnya ya, dia buatlah hipotesis dan lain-lain gitu. Kalau dia dihentikan, akhirnya dia membuat sebuah mencari produk baru. Jadi ini sih yang dinamakan marketing dan digital marketing. Apa yang kami lakukan? Jadi bukan sekedar jual-jualan, nawarin produk melalui Facebook Ads dan seperti itu. Jadi ingat ya, marketing memproduksi apa yang harus dijual. Nah ini langkah-langkah sebenarnya bagaimana kami melakukan riset pasar. Seorang marketing bukan seorang marketer kalau tidak melakukan sesuatu berdasarkan riset pasar. Jadi kalau dia cuma ngiklan-ngiklan buat desain aja, buat ini tuh bukan marketer. Dan marketer itu melakukan langkah-langkah ini. Riset pasar harus mengidentifikasi masalah dan tujuannya. Mengembangkan rencana apa yang kita riset, mengumpulkan informasi
lewat digital marketing. Kalau memang kita berbicara digital marketing, bagaimana melihat analisanya, bisa dari Google Trend, bisa dari jurnal, bisa membuat kuesioner, bisa FGD pun sekarang sudah bisa melalui digital ya. Ketemu seperti ini ya, sekarang kayak webinarnya kan salah satu kegiatan digital marketing yang kita lakukan. Dapat informasi dan knowledge melalui digital. Jadi hanya tools dan platformnya saja yang kita rubah, gitu ya. Lalu menganalisis informasinya dan menyajikan hasil-hasil temuan kita. Ini langkah-langkah melakukan riset-riset pemasaran. Dan teman-teman pasti nanti yang mau kuliah juga pasti, yang mau S1 mungkin di manajemen pemasaran pasti juga tahu dari mana sih sumber-sumber informasi yang bisa kita ambil. Ada data primer, ada data sekunder ya. Kalau data primer itu data yang didapatkan sendiri. Kelebihannya kalau bagi kami, hasilnya lebih sesuai dengan kebutuhan. Kekurangannya biayanya besar, butuh tenaga lama. Misalnya kita harus meriset sendiri ya, atau data-data. Sedangkan kalau data sekunder, data yang didapatkan dari sumber lain. Kelebihannya mudah didapat dan biayanya murah. Dari jurnal-jurnal lain, minta misalnya sama kompetitor, atau minta sama orang di luar jenis bisnis kita, dan lain. Tapi kekurangannya, hasilnya tidak masih berupa dugaan, masih berupa hipotesis. Harus kita uji lagi, bisa jadi di daerah kita berbeda, atau di bisnis kita berbeda. Lalu di sini ada juga nanti data primer itu dikumpulkan dengan cara bisa dengan observasi, interview, email, phone, eksperimen, email gitu. Dan data sekunder bisa dikumpulkan dengan cara sumbernya sumber internal, publikasi pemerintah, majalah, buku, jurnal-jurnal pemasaran, data komersial ya seperti Isi Nielsen, Marketplace, MRC Information, bisa dari service atau biro riset pemasaran lain seperti agensi-agensi seperti kami, agensi marketing seperti kami. Bisa dari internet, banyak sekali nih sumber informasi dari digital marketing yang kita bisa dapatkan. Katalog atau brosur-brosur kompetitor bisa kita lihat juga, dan publikasi dari embassy. Jadi ini sumber-sumber informasi yang bisa kita dapatkan untuk nanti bisa kita olah dan akhirnya mendapatkan sebuah knowledge jadinya untuk perusahaan kita. Nah ini bagaimana akhirnya kalau kami ya teman-teman ingin membuat produk yang menarik untuk bisnis ya, untuk untuk konsumen, kita tidak pernah mengatakan harus desainnya dulu, harus videonya dulu, atau harus promosinya dulu. Enggak. Karena menurut kami produk yang bagus akan memasarkan dirinya sendiri. Produk yang baik akan memasarkan dirinya sendiri. Percuma teman-teman mempromosikan produk, membuat mereka tertarik dengan gaya apapun di digital secara visualnya. Ketika produknya ini nggak winning gitu, nggak memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, itu juga nggak ada apa-apanya teman-teman. Nggak akan ada yang mau beli, nggak ada. Mungkin dia beli, bisa jadi dia nggak mau repeat order. Nah, jadi makanya bagaimana produk memang harus memenuhi keinginan dan kebutuhan dari si target market kita. Sehingga kalau untuk salah satu cara yang kita lakukan yaitu membuat kuesioner ya. Biasanya kami selalu melakukan pembuatan kuesioner kalau emang ternyata data-data sekundernya masih kurang pas gitu ya. Akhirnya kita mau validasi. Jadi kita buatlah langkah-langkahnya seperti ini. Oke. Baru kita masuk ke tentang digital marketingnya. Tadi itu mindset-nya teman-teman ya. Mindset-nya bagaimana digital marketingnya. Sedangkan marketing. Sedangkan digital marketing itu, ini yang saya jelaskan itu bagaimana nanti kita bisa bermain fase build ya, campaign-nya nanti fase campaign-nya itu bisa di tools-tools yang seperti ini, platform-platform seperti ini. Bagaimana kita menggunakan digital marketing dengan membuat konten marketing, dengan SEO, dengan pay-per-click advertising ya, bisa nanti Facebook Ads, Shopee Ads, Google Ads, itu sudah masuk nanti di fase build. Ada social media marketing, email marketing, affiliate marketing, website. Jadi kalau ini saya rasa teman-teman bisa banyak belajar lah di YouTube, di e-course gitu ya. Karena pembahasan satunya saja pasti sudah cukup panjang. Nah, tadi kita ngomongin marketing, teman-teman. Jadi masih ingat ya, diingat lagi, marketing memproduksi apa yang harus dijual.
Sedangkan bedanya marketing sama sales. Sales itu menjual apa yang sudah diproduksi. Nah, ini bedanya. Jadi kalau fase marketing tadi akhirnya untuk membuat sebuah produk yang akhirnya dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat, sales dialah yang akhirnya melakukan offering, menawarkan produk yang sudah dibuat. Tapi dengan catatan produk ini memang sudah melalui tahapan riset yang benar. Ada yang tahu sambal bakar Iben yang lagi viral? Atau ada yang nggak tahu ya? Tahu ya? Coba kalau teman-teman nggak tahu, lihat aja TikTok sambal bakar Iben. Iben itu adalah salah satu influencer yang menggunakan teknik yang melakukan kegiatan marketing melalui konten marketing. Di mana kontennya, apa yang akan dia lakukan, itu dia tanyakan kepada audiensnya. Akhirnya banyak orang yang nanti komen untuk melakukan itu gitu. Nah, biasanya kita kan mau mensurvei, itu ngeluarin budget besar untuk mengisi kuesioner ini segala macam ya. Ada orang yang mau gratis, ada yang enggak gitu. Event ini dia cuma ngeluarin, oke, halo teman-teman, gini kan caranya. Aku ada uang, jadi kita mau ngapain lagi nih hari ini ya? Ada 500.000 untuk orang yang jawabannya paling bagus. Nanti banyak tuh orang komen, Kak gini dong, gini dong, gini dong, gitu. Jadi orang ngisi survei di komennya semua. Jadi teman-teman kalau mau nilai, membuat konten, lihat aja tuh konten-konten event di komennya. Banyak orang lagi nyuruh apa. Kalau 20.000 komen, cari aja tuh. Oh ini paling banyak tuh. Kalau ada timnya sendiri, oh ini komen-komen yang lagi diinginkan ya, konten-konten. Sampai akhirnya dia bikin bisnis sambal bakar event itu. Dia bilang, halo teman-teman semuanya, gue lagi pengen bikin bisnis nih, kira-kira bikin bisnis apa ya? Pokoknya nanti gue kasih ini gitu kan, komen yang terbaik, yang terpilih nanti akan aku pilih buat datang ke bisnis aku gitu. Dan akan kita realisasikan bisnisnya. Berarti dia membuat bisnis berdasarkan apa? Sudah berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan digital marketing, dia tinggal buat konten, dia tanya, orang jawab. Kalau teman-teman cari, itu sekitar 30.000 lebih loh. 30.000 lebih orang memberikan data. Sedangkan kalau kita mau skripsi saja ya, kalau yang penelitian, mungkin 100 sampai 170 aja udah banyak, nih 30.000. Akhirnya dia buat sambal bakar itu dan benar-benar viral. Nah itu ya. Nah itu kegiatan marketing. Sedangkan kegiatan salesnya menjual apa yang sudah diproduksi. Sehingga teman-teman, nah ini saya buat cepat aja tadi ya. Sales itu, tahapannya itu mulai dari satu ya, approaching. Beda dengan marketing tadi ya. Mulai bagaimana dia pendekatan dengan target market. Nah, digital marketing, kita bisa melakukan kegiatan sales melalui konten gitu. Bisa melalui konten-kontennya, bisa melalui copywriting-nya dan lain-lain. Bagaimana dia melakukan approaching, lalu pendekatan, setelah orang itu sudah merasa ada hubungan emosional dengan kita, baru kita berikan penawaran. Penawaran apa? Penawaran solusi dari masalah mereka. Kita harus tahu dulu, oh masalah mereka ternyata ini. Kita tawarkan, oh kita punya solusi nih. Ya kalau ternyata di konten-konten iklan, biasanya cara mereka membuat konten sales seperti ini. Banyak juga yang di TikTok ya. Dia deketin membuat pendekatan sama orang itu dengan menjadi orang itu. Contohnya ya, aduh punya masalah nih sama muka, beruntusan mulu, jadi malu keluar rumah gitu. Kenapa ya gitu? Itu bagaimana dia membangun kedekatan dengan target marketnya. Di saat di digital marketing, di konten itu mungkin banyak orang yang bukan punya masalah seperti itu, tapi dia cara membangun pendekatannya dengan itu. Oh ternyata, oh iya nih aku masalah aku banget nih gitu. Udah dapat nih orang yang punya kedekatan dengan dia. Lalu masuk ke fase offering. Nah, aku kemarin tuh ditawarin sama teman-teman aku. Nih ada produk dari Benings yang Benings Acne. Pertama sih ragu gitu. Tapi pas karena ini dari dokter skincare-nya dokter, terus dia udah dapat Shopee Award, terus dia udah dapat rekor muri dan penjualan terbanyak di Indonesia dengan laser termahal di Indonesia. Masa nggak bagus sih? Ya udah deh aku coba gitu. Dia coba tuh. Wah, ternyata bagus banget teman-teman. Itu udah present dia tuh. Udah presenting ini segala macam. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, buat teman-teman yang pengen ini segala macam, coba cek aja nih di Keranjang Kuning kalau gitu.
itu sudah sebuah kegiatan konten sales yang sudah ditawarkan melalui digital marketing gitu. Di mana nanti masuk ke tahap berikutnya adalah ketika orang sudah masuk, dia masuk ke WA, dia mau beli atau dia mau langsung check out, sudah closing, nanti di maintain after sales-nya. Ini ada, kalau di after sales ini panjang lagi fasenya lagi. Tapi di sini saya jelaskan bagian-bagian besarnya saja. Oke, sebentar ya. Nah, ini adalah kegiatan sales ya teman-teman. Ini saya salah nih. Oke, saya langsung masuk ke sini. Oke, sorry. Ini salah satu contoh kegiatan sales berupa offering, penawaran. Jadi ini tujuannya supaya teman-teman bisa bedain. Oh, gue lagi ngelakuin sales atau ngelakuin marketing ya. Gitu. Jadi yang teman-teman lihat tadi ya, setelah dia approaching, dia melakukan kegiatan offering. Offering ini ada hal-hal yang harus teman-teman jawab sebelum melakukan penawaran untuk orang lain, menawarkan produk. Ini yang menentukan kenapa kok produknya sama-sama Bernings, si A bisa jualan, si ini nggak jualan gitu. Karena si ini jago nih kegiatan salesnya, sedangkan kegiatan marketing sudah dilakuin sama orang pusat gitu. Orang udah tahu Bernings, orang udah tahu top of mind-nya di sana, udah tahu Dr. Oki, tapi belum tersentuh sama produknya. Jadi di sini jago nih melakukan kegiatan sales. Yang harus teman-teman jawab dulu sebelum teman-teman menawarkan produk itu, yang pertama, apa yang akan Anda tawarkan? Berarti teman-teman harus tahu, oh ini adalah produk skincare contohnya ya. Berarti target marketnya nggak mungkin bapak-bapak gitu. Harus tahu ya, produk skincare kebutuhannya untuk masalah apa, jerawat, beruntusan, atau apa segala macam. Setelah, berarti teman-teman harus pelajari dong produk knowledge. Ya. Yang kedua, apa manfaatnya untuk saya? Ini kebanyakan otak konsumen akan bertanya seperti itu ketika ditawarkan. Beberapa pertanyaan yang akan ada di otaknya, apakah manfaatnya yang ditawarkan lebih besar dari pengorbanan yang harus diberikan? Contoh, apa contoh dari pertanyaan ini? Pasti kita kalau ditawarin seorang sales, itu ditanyain, harga skincare-nya 350.000. Pengorbanannya itu apa? Ada uang, ada waktu gitu. Nah, sekarang masalah dia tuh tapi jerawat, itu masalah banget. Nah, dikasih manfaatnya. Manfaatnya ini bisa menyelesaikan masalah dia nggak? Kalau ternyata harganya tidak lebih mahal, ibaratnya pengorbanannya itu adalah uangnya tidak lebih mahal dari apa yang dia rasakan, pasti mereka akan tertarik gitu ya. Bukannya benar-benar jerawatan gitu, dikasih yang cobalah kalau teman-teman tawarinnya adalah pemutih gitu, sedangkan masalah dia bukan mukanya hitam tapi mukanya jerawatan gitu. Yang kedua, apakah nilai yang didapatkan lebih besar dari nilai yang harus dikeluarkan, value-nya. Value dari produk ini lebih besar daripada value yang akan dikeluarkan. Kalau harganya 350.000, ternyata skincare-nya udah nggak ada branding, packaging-nya nggak ada, cuman dibilang itu isinya bagus doang. Berarti kan value-nya kurang dari harga 350.000. Ya, itu masalahnya. Makanya harus lihat dulu kalau mau nawarin produk, value-nya cocok nggak dengan harganya. Dari diri kita sendiri aja udah bisa yakin gitu. Makanya sales yang bagus itu sales yang udah pernah pakai produk dan dia sendiri suka dengan produk itu. Dia tawarin karena apa? Produknya punya value. Nah, ini kebanyakan teman-teman sales biasanya seperti itu. Tapi kalau produknya aja dia nggak mau pakai, dia rasa nggak ada value-nya, dia tawarin ke orang, orang akan berpikiran yang sama dengan dia. Terus yang ketiga, apakah nilai yang ditawarkan lebih besar dari resiko yang dijalani? Ya, kalau ini contohnya value yang ditawarkan produknya Bernings tadi ya, untuk acne gitu. Apakah dikasih tahu ternyata kalau nanti pakai ini dia akan ada fasenya dulu, ada resikonya dulu berarti kan? Resikonya itu nanti akan bopeng-bopeng dulu, akan gini-gini. Tapi dalam waktu 3 minggu, saya jamin dia akan hilang gitu. Nah, benar nggak jaminannya itu gitu? Udah ada nggak orang yang benar-benar pakai itu? Ada nggak social proof-nya? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, yang sudah harus teman-teman siapkan jawabannya. Karena ini ada yang ada di otak konsumen nantinya kalau seorang sales melakukan penawaran. Baru nanti masuk ke harga. Berapa harganya gitu. Ya.
baru nanti kenapa saya harus percaya sama Anda gitu. Nah, inilah kekuatannya brand trust. Jadi kalau teman-teman punya produk yang katanya bagus banget, tapi brandnya nggak trust dan sudah menjadi sales dari produk tersebut, itu pasti bisa jadi cara nawarinnya bagus, manfaatnya udah bagus, harganya udah oke, tapi dia nggak percaya gitu sama kita. Karena brand trust-nya kurang. Nah, siapa yang kerjaannya, yang tugasnya membangun brand, itu dari pihak produsen. Makanya dia pakai influencer besar, dia membuat campaign besar, dia buat campaign social proof seolah-olah ini produk sudah teruji dengan apa segala macam gitu. Nah, orang sales tinggal mengkomunikasikan apa tool marketing kit yang sudah diberikan sama orang marketing. Oke. Dan kenapa saya harus beli sekarang? Ini harusnya jawabannya. Kenapa saya harus beli sekarang? Bisa jadi nanti teman-teman tawarkan stoknya, bisa jadi lagi ada promonya, bisa jadi teman-teman ngasih tahu ya kalau nggak beli sekarang ya jerawatnya nggak akan semakin cepat hilang, hilangnya nggak makin cepat, makin lama gitu. Jadi ada 5 pertanyaan ini yang teman-teman harus jawab. Kenapa? Ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak konsumen gitu. Dan kalau teman-teman nggak punya jawabannya sebelum menawarkan sebuah produk di sini, ya siap-siap aja gitu. Nggak perlu closing gitu. Nah, sedikit banyak pasti teman-teman yang ngambil manajemen pemasaran sudah tahu ya, tentang kalau kita ngomongin marketing, baik digital marketing atau marketing, kita ngomonginnya marketing mix. Oke, saya lihat waktunya dulu. Oke, sudah jam 10 ya. Baik, mungkin saya cepet-cepetin aja. Jadi kalau marketing mix itu kita nggak bisa jauh-jauh ngomongin tentang produk, price, place, dan promotion. Jadi kalau produk itu yang seperti saya bilang tadi adalah solusi yang mempunyai nilai untuk menjawab kebutuhan dan keinginan dari pasar. Nah, ini adalah syarat-syarat produk yang baik, ya. Dimana kalau bisnis mau punya daya tarik tinggi harus mempunyai produk yang valuable, produk yang menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana contoh produk yang baik? Nah, ini dia. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Yang kedua, harga, price, biaya. Nah, di sini pemberian harga ini harus sesuai dengan value dan persepsi dari produk. Makanya teman-teman harus membuat, bisa jadi sebuah produk, kayak aku aja ya, sebenarnya cuma air minum, tapi dalam pembuatan persepsinya, ya, dalam pembuatan brandingnya, itu sangat valuable gitu. Nah, penentuan pricing itu tergantung mau main di target market mana, terus image dan positioning apa yang teman-teman akan buat gitu. Nah, kalau untuk metode pricing ini, biasanya orang marketing akan mengerjakan ini nih. Baik dari, dia akan mempertimbangkan dari biaya, konsumen, jenis produk, target pasar, kompetitornya, elastisitas harganya, atau siklus hidup produknya, life cycle-nya panjang atau pendek. Yang ketiga itu tentang place, ya. Place ini kita suatu bentuk jalinan distribusinya. Kita mengacu kepada lokasi di mana produk tersedia, mau dibeli secara offline atau online ya, pricing strateginya, ya. Walaupun berbeda, strategi ini bisa diintegrasikan sebenarnya teman-teman ya. Nah, yang terakhir barulah kalau teman-teman di produknya, harganya, dan jalur distribusinya sudah terbuat dengan sebaik mungkin dengan kegiatan marketing dan digital marketing yang sudah dilakukan tadi, barulah menarik orang dengan melakukan kegiatan promosi, ya. Baik itu dengan advertising, kita pakai FB Ads, kita buat konten, contohnya konten before after, konten orang-orang yang ternyata sudah selesai masalahnya dengan ini, kisah bisa jadi dulu dia sering dihina ini segala macam, terus pas pakai produk kita sekarang dia jadi seperti ini gitu ya. Bisa dengan promotion dengan direct marketing, personal selling, sales promotion, public relation ya. Nah, inilah yang saya bilang bagaimana digital marketing di promotion ya, promotion itu lewat digital itu yang berubah metode atau platformnya. Dulu itu advertising itu pakai billboard, baliho, spanduk, koran, dan radio. Sekarang itu berubah jadi FB Ads, IG Ads, YouTube, dan website ya di dunia advertisingnya. Hampir sama tetap ada keilmuannya. Kalau di promotion mix ada personal sharing itu dulu dengan salesman door to door nawarin.
Sekarang ads-nya jalan, mereka tertarik masuk ke sebuah landing page. Landing page lah jadi salesman-nya. Di situ kalau teman-teman pasti tahu ya, semuanya landing page. Dia jelaskan lah offeringnya, approaching-nya, offeringnya, terus dan lain-lainnya, kenapa harus beli sekarang. Dia jawab di sana semua. Makanya ada orang bilang, cari uang di rumah aja benar. Karena apa? Udah digantikan. Salesman-nya itu sama landing page gitu. Terus publicity-nya bagaimana mereka membuat kegiatan massal, booth, dan lain-lain dulu ya. Sekarang banyak pakai webinar, website, live IG, live TikTok, live marketplace, dan lain-lain gitu. Mereka berada di pasar ya. Kalau kita bilang kan, kalau membuat publicity ini, kegiatan massal membuat booth di sebuah pasar, market ya. Misalnya di, apa sih, kalau di Jakarta misalnya di Senci ya. Mereka, karena apa? Banyak traffic di sana. Mereka buat booth. Ini enggak. Di Shopee kan juga pasar, tapi pasar digital. Banyak traffic. Di TikTok juga banyak pasar. Disitulah mereka present. Di belakangnya produknya ada, mereka jelasin. Gitu. Itu salah satu cara mereka melakukan digital marketing di promotionnya. Lalu di sales promotionnya, biasanya dulu kita langsung hard selling produk gratis, potongan harga itu langsung di tempat ya. Kalau di sini banyak caranya, malah dapat poin ya. Kalau Shopee itu pakai poin, nanti poinnya malah bisa jadi cashback gitu. Kalau OVO tuh cashback, Shopee Pay dan lain-lain. Berubah nih cara-cara metode promosinya. Lalu direct marketingnya itu dulu itu misalnya pakai katalog atau via telemarketing, nelpon-nelpon ya, telemarketing, nelpon-nelpon dan lain-lain ya. Sekarang itu udah ada WhatsApp marketing, email marketing dan lain-lain. Jadi masuknya tuh langsung ke email-email. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang email-email teman-teman pasti isinya penawaran-penawaran semua, ya. Lihat WhatsApp sekarang tiba-tiba datang, saya aja sekarang ditawarin jadi pemateri itu juga lewat digital marketing nih dari Mbak siapa kemarin, Mbak Indah ya. Dari tiba-tiba di DM saya udah muncul aja, oh ya siap gitu ya. Kalau dulu kan harus ditelepon dulu apa segala macam. Mudah ya sekarang ya cari pemateri ya. Oke, next teman-teman, mungkin sekian pemaparan dari saya. Mungkin waktunya kita percepat biar nanti sesi tanya jawabnya bisa lebih cepat lagi dan lebih banyak yang bisa kita diskusikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian yang salah-salah atau terlalu cepat. Insya Allah nanti kalau mau ada yang didiskusikan bisa kita jawab di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya materi dari Kak Rahmat ini. Sangat menarik untuk membuka wawasan kita mengenai marketing yang tentunya sangat bermanfaat di dalam kegiatan berwirausaha. Dan mungkin ada beberapa dari saya yang bisa saya petik dari materi Kak Rahmat kali ini. Seperti marketing adalah proses untuk mengetahui produk apa yang akan diproduksi sesuai dengan kemauan konsumen, bukan atas keinginan marketer itu sendiri, sehingga akan terjadi pertukaran kepuasan baik secara komersial ataupun non komersial. Nah, sedangkan sales itu sendiri adalah proses menjual apa yang sudah diproduksi dari proses marketing tadi. Lalu digital marketing sendiri itu metode untuk membantu sebuah bisnis dapat mendapatkan kepuasan bersama sesuai riset yang dilakukan. Dan juga tadi ada advertising, personal selling, publicity, sales promotion, direct marketing, dan sebagainya. Nah, mungkin ada tambahan dari Kak Rizka? Iya nih bener Bang, tadi yang disampaikan oleh Kak Sen. Tadi kita telah dijelaskan banyak banget ya oleh Kak Rahmat mengenai perbedaan marketing dan sales itu kayak gimana, digital marketing itu kayak gimana, seperti pengertian, urutannya, sampai tujuannya. Kemudian dijelaskan juga mengenai langkah-langkah riset pemasarannya, dijelaskan pula sumber-sumber informasi yang didapatkan untuk perusahaan, terus tahapan sales juga dijelaskan, serta produk yang baik itu kayak gimana, dan masih banyak lagi tentunya yang pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, baik. Nah, kalau begitu, sebelumnya terima kasih ya kepada Kak Rahmat atas pemaparan materi yang luar biasa. Selanjutnya, sekarang tiba saatnya bagi rekan-rekan semua untuk bertanya apabila memiliki pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, dimohon untuk raise hand terlebih dahulu dan menyampaikan pertanyaan setelah dipersilahkan oleh MC. Ataupun teman dapat mengetikkan pertanyaan secara langsung melalui kolom chat.
Wah, ini namanya udah ada yang resin. Untuk Mas Arel nih, kami persilahkan untuk bertanya. Oke, baik. Jadi bertanya dulu nih kepada Kak Rahmat. Aku mau nanya Kak, kan jadi marketing itu bisa dibilang yang menjembatani antara keinginan konsumen dan bagian produksi gitu. Jadi supaya konsumen bisa merasakan solusinya gitu, bisa mendapatkan kepuasannya dan produsen juga bisa. Nah, aku mau nanya terkait dari sisi harga nih, karena harga juga bakal menentukan kepuasan konsumen dan kepuasan dari produsen gitu. Nah, biasanya kalau dari marketing sendiri, em, itu ada pengaruhnya nggak sih ke penentuan harga? Terus kalau misalnya ada, itu pengaruhnya sampai kayak gimana sih? Apakah ketika Kak Rahmat riset tentang marketing gitu ya, apakah Kak Rahmat juga bisa langsung bisa apa ya kayak ngasih rekomendasi harganya berapa kah atau mungkin ada terkait promo-promo misalnya potongan harga selama 1 tahun atau kayak gimana itu gimana sih Kak dari sisi harga? Pasti. Oke, terima kasih. Mau langsung dijawab apa dikumpulin dulu ya? Langsung jawab aja ya? Langsung dijawab aja, Kak. Oke. Silakan. Baik, Mas Timothy. Jadi sebenarnya yang menentukan harga ini juga salah satunya marketing ini kayak konsultannya perusahaan. Konsultannya bagaimana mulai dari pembuatan produk, penentuan harga dan lain-lain. Nah, jadi kalau ditanya apakah bisa, ya memang itu sebenarnya tugas kita untuk menentukan pricing. Nah, tapi metode penentuan harga itu seperti yang saya jelaskan tadi mungkin agak cepat ya, karena saya takutnya nanti sesi tanya jawab kita lebih singkat. Biasanya sebuah bisnis itu dalam menentukan harga itu kan dia akan melihat biaya dulu ya. Biaya itu biaya-biaya apa saja yang mereka keluarkan. Misalnya kalau dalam sebuah bisnis itu bisa dia tentukan dulu satu ada biaya HPP ya, variable cost, variable yang bergerak nantinya. Ada nanti fixed cost. Nah, ada fixed cost itu nanti yang paling besar di laporan kita itu ada 3. Satu, ada biaya operasional. Yang kedua, biaya labor. Biaya operasional itu kan nanti banyak turunnya itu. Bagaimana kita nanti operasional. Biaya labor itu biaya gaji karyawan, sistem lembur, bonus, dan lain-lain. Yang ketiga itu juga nanti ada biaya untuk sewa, misalnya sewa tempat dan lain-lain, serta penyusutan dan lain-lain. Nah, itu harus dihitung dulu sebenarnya. Lalu dihitung dengan HPP kita. Nah, biasanya, contoh kalau bisnis kuliner, kalau bisa COGS kita itu, HPP kita itu ngambilnya di 50% dari harga jual. Kalau bisa sampai 100% dari harga jual. Contoh, kalau harga jualnya 20.000, harusnya variable cost kita, HPP kita tuh 10.000. Itu baru 50%. Kalau 100% kan berarti 15.000 kita jualnya ya, 15.000 kita jualnya. Nah, tapi dari biaya itu minimal kita harus ngambil COGS-nya di sana. Karena nanti ada pembagian minimal kalau labor itu kalau bisa maksimal 10% dari total nanti dihitung dari gross profit dan lain-lain. Jadi pada intinya kita tentukannya itu kita lihat dulu biaya kita. Lalu yang kedua, setelah kita tentukan biayanya, kita mau ngambil margin di 50% dari harga jual nih. Kita lihat lagi yang kedua adalah target market. Target marketnya ini apakah kalangan menengah atas, menengah atau bawah? Kita mau lihat mau main di segmen mana. Berarti kalau kita mau main di segmen menengah atas, harga tidak jadi masalah. Yang mereka inginkan itu adalah value. Sehingga bagaimana kita misalnya mau membuat produknya itu nggak usah mikirin harga 20.000 COGS 10.000, enggak. Udah buatin aja produk yang value-nya kayaknya ini cocok untuk segmen itu gitu. Misalnya makanan, tempatnya dan lain-lain, sewa tempatnya, staf karyawannya gitu ya dan lain-lain. Ternyata keluarlah akhirnya HPP itu jadinya 30.000 gitu. HPP 30.000. Berarti kan kalau 30.000 mau ngambil 100% berarti kan 60.000. Ya udah, mau gimana gitu. Tapi kan ini sudah kita buatin untuk segmen market yang menengah atas gitu. 60.000 mereka dapat 30. Nah, 30.000 lagi ini untuk ngejar nih nanti nih di fixed cost kita gitu.
Dan jenis-jenis produknya juga kita harus perhatikan. Yang ketiga dari metode pricing itu adalah melihat kompetitor. Nah ini apakah kalau kita bermain di segmen yang sama dengan produk yang sama, ternyata kompetitor punya value yang sama, tapi harganya jauh lebih rendah daripada kita jauh lebih tinggi. Nah itu juga menentukan gitu. Yang paling penting teman-teman dalam membuat bisnis, jangan pernah, kalau bisnisnya produk ya, jangan pernah membohongi COGS-nya. Kalau bisnisnya brandingnya belum terlalu kuat, belum terlalu punya loyal customer, brand image yang lain, atau segmentasi marketnya juga adalah menengah bawah dan lain-lain, itu harus ditentukan. Tapi pastikan dulu biayanya. Jangan sampai nanti bikin produk, konsumen pastinya maunya enak, banyak, murah ya. Tapi nggak ada produk yang kayak gitu tuh biasanya. Sesuai dengan segmentasi masing-masing gitu. Sama nanti ada siklus hidup dari produk. Misalnya kalau bisnis kuliner, kenapa harus ngambilnya di 50-100%? Karena mungkin dia ada barang tidak habis pakai, barang basi, ada resiko dan lain-lain. Tapi mungkin kalau bisnis-bisnis yang ternyata baju, tidak harus 50-100% misalnya. Mungkin di 30%, 40% masih cocok gitu. Jadi itu mungkin lebih ke pricing strateginya nanti di orang marketing. Mas, semuanya Mas. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Rahmat atas jawabannya yang telah diberikan. Selanjutnya ada Mas Cintara Surya. Kami persilakan untuk bertanya. Silakan Mas. Oke, izin masuk. Suara saya masuk nggak ya sebelumnya? Masuk. Oke, jadi saya ingin bertanya ke Pak Azhar ya. Tadi kan seperti Pak Azhar bilang kan kalau digital marketing ini kan perlu memahami konsumen gitu ya. Nah dari yang saya tangkap tadi, digital marketing ini seperti sangat data driven ya, di mana sepertinya memang sudah dibutuhkan oleh market. Nah pertanyaan saya tuh bagaimana produk yang ditawarkan itu kalau misalkan inovatif dan sama sekali tidak pernah didengar solusinya gitu loh di telinga konsumen. Apakah butuh pendekatan yang berbeda dari sisi marketingnya? Kalau misalnya kayak zaman dulu tuh kan kayak yang waktu jual aqua itu kan mungkin ada zaman dulu katanya kan orang itu kan menertawakan gitu ya, ada orang jual air bening gitu misalnya. Nah itu gimana ya Pak? Maksudnya dari sisi marketingnya gitu. Terima kasih. Oke, baik, makasih Mas Surya. Jadi mungkin saya tangkap pertanyaan ini, bagaimana kita kalau bermain pada produk inovatif yang dulu itu kayaknya belum ada solusinya, ternyata akhirnya besar sekarang. Itu terjadi oleh banyak platform sebenarnya, banyak bisnis itu terjadi karena ya kita ngomongin Aqua zaman dulu sama kayak ngomongin Gojek dan Tokopedia zaman sekarang sih sebenarnya. Di mana teknologi kita harus berbicara bagaimana marketing biasanya kita di sini banyak yang ambil manajemen pemasaran nggak ya? Atau ini ada yang ngambil manajemen pemasaran nggak ada ya? Kak, ini dari Fakultas Teknik. Oh, teknik ya, sorry. Jenderal Sudirman. Oh ya, maaf. Oke. Makanya kalau di pemasaran kita ada aspek-aspek yang kita lihat, ada grand design besarnya itu dari perilaku konsumen. Kita harus pasti semua orang marketing mempelajari perilaku konsumen. Bagaimana perilaku konsumen itu teman-teman bisa search, harus catat ya ini keyword-keywordnya ini. Nanti baca di jurnalnya, baca di skripsinya, di disertasinya, di tesisnya. Itu banyak tuh. Tapi gambaran besarnya, perilaku konsumen itu bagaimana seorang konsumen untuk memutuskan mereka membeli sebuah produk gitu ya. Mereka itu pasti berawal dari masalah. Mereka mengidentifikasi apa sih masalah yang ada pada diri mereka gitu. Ya. Contoh kalau Aqua itu kan terjadi pada kalau Mas Surya baca, itu masalahnya saat si orang yang mau bikin Aqua itu punya kolega dari luar, terus mereka meeting di Indonesia, di mana Indonesia dulu belum ada air kemasan yang jernih, belum jernih dan sterilisasi, di mana mungkin orang luar itu kalau minumnya air kemasan bagus ya. Pas diminum di Indonesia, dikasih air termos yang dimasak, pas diminum diare.
diare itu bulenya yang datang ke Indonesia. Berarti kan masalah terjadi pada saya yang dulu mungkin tinggalnya di luar, bawa teman ke sini atau orang bisnis, akhirnya investor jadi takut nih mau investasi ke Indonesia, takut, dia pikir makanan minumnya nih bikin diare nih gitu. Akhirnya di situ dia kepikiran, wah ini kalau kayak gini terus bahaya nih gitu. Berarti terjadi masalah, diidentifikasi masalah terhadap diri dia. Itu sebenarnya sudah bisnis dia mungkin. Di saat itu mulailah dia mencari informasi. Nah ini perilaku konsumen ya. Setelah mereka dapat masalah, mereka cari informasi. Kira-kira ada nggak ya solusi yang sudah pernah ada terjadi di tempat lain? Nah Indonesia ini bukan negara maju teman-teman, negara berkembang. Di mana Amerika itu bisa 20-30 tahun lebih maju dari kita gitu. Jadi kalau mau ngambil sesuatu yang inovatif, ambil aja dari luar gitu. Di luar itu udah banyak gitu, di Indonesia belum ada gitu. Nah, tinggal bagaimana cara mereka mengembangkannya di kita. Dia ambil kalau nggak salah dari Thailand ya, dari Thailand atau dari mana, dia survei itu, oh ternyata ada nih perusahaan yang bisa membuat air kemasan. Tapi memang di Indonesia belum ada. Orang bilang, lah kok air minum dijual loh. Ternyata itu yang ngomong kayak gitu bukan segmen marketnya, itu ibu-ibu yang di rumah suka masak air ini segala macam. Nah pas dia tawarkan, berarti kan sudah dapat nih informasi nih, akhirnya ada pembanding. Kalau konsumen itu melakukan kegiatan perbandingan, dia bandingkan lah, ada orang yang sudah kerjanya di SCBD gitu ya, terus minum, contoh ya, mungkin mbak-mbak di sini kita minum kita makan sate, bukan, mohon maaf, bukan mengkerdilkan suatu tempat ya, tapi tempat sate ini mungkin ada di pinggir sungai yang jorok banget gitu. Tapi itu sate enak banget gitu. Mungkin agak bau-bau dikit lah kalau deket situ, tapi enak banget lah. Karena mungkin tukang satenya ini. Lalu di situ ada satu termos yang isinya air minum. Lalu ada juga aqua, termos itu gratis minumannya. Aquanya berbayar 5.000. Saya tanya sama Mbak Rizka, kira-kira Mbak Rizka mau milih yang bayar 5.000 aqua atau air termos tadi yang gratis? Mungkin yang aku kali. Bisa jadi karena aduh aku ada seuzonnya juga, apa benar ini dimasak benar atau air lautan, air sungai tadi yang dimasak atau apa gitu ya. Akhirnya kan itu jadi solusi gitu. Ternyata ada perbandingan yang dilakukan, udahlah dari aku bayar 5.000 aja daripada aku diare gitu. Akhirnya terjadilah keputusan pembelian. Nah ini perilaku konsumen ya, terjadi keputusan pembelian. Dalam fase mereka mencoba produk minum tadi, ternyata airnya lebih segar, tidak ada rasa. Teman-teman kan kalau minum air yang dimasak itu ada rasanya tuh. Kadang ada rasa apa ya, rasa termos lah, entah rasa kalengnya lah, rasa apa ya. Ini seger gitu, ditambah brandingnya dari mata air pergunungan yang jernih, 27 kali penyaringan, apa sih, persepsi ya, the power of perception dari marketing ya. Habis itu mereka seger, nggak ada diare. Barulah akhirnya mereka melakukan fase pembelian berulang. Nah inilah perilaku konsumen. Jadi produk baru, Mas Surya, belum tentu sulit diterima karena produknya nggak kuat. Produknya kuat, ternyata memenuhi kebutuhan masalah, tapi kurang di awareness-nya saja. Nah akhirnya ketika Aqua sudah punya riset, dan mereka sudah melakukan riset akhirnya. Mereka sudah melakukan riset dan akhirnya ternyata punya segmen, punya market size yang cukup besar di Indonesia saat itu. Akhirnya mereka melakukan promotion, mengedukasi, mengkomunikasikan tentang ini. Akhirnya sampai saat sekarang. Jadi begitu juga produk-produk inovatif. Produk-produk inovatif dibuat bukan karena tidak ada masalah yang diselesaikan. Biasanya produk inovatif itu dibuat karena ada masalah yang diselesaikan, tapi dengan cara yang lebih mudah biasanya, dengan cara baru ya, dan itu ternyata belum dilakukan pada negara tersebut. Contohnya Gojek juga ya, Gojek itu kan tahun berapa Mas Dandim bikin, Uber udah duluan lama ada di Amerika gitu. Mungkin Mas Dandim dulu sering lama di Amerika naik Uber gitu kan, di Indonesia belum ada Gojeknya apa segala macam, dia buat Gojek. Akhirnya dicemooh kok ojek di online-in gitu. Ternyata memang teknologi akan sampai ke sana dengan mudahnya akses handphone, dan akhirnya seluruh Indonesia orangnya punya handphone minimal.
Mungkin itu kalau dari saya ini maksudnya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup menjawab. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Rahmat atas jawaban yang telah diberikan, keren banget nih. Dan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya bisa langsung saja resin ya, jangan malu. Masih ditunggu nih sama Kak Rahmat. Nah, sampai Bu dosen yang nanya nih, nanti saya bingung jawabnya. Nanti kayak lagi bimbingan lagi saya ditanya. Ya, ini udah ada Kak Salma nih. Silakan Kak Salma untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, izin masuk. Sebelumnya terima kasih buat kesempatannya Kak Rizka. Di sini saya izin bertanya kepada Kak Rahmat. Tadi kan sempat nyinggung tuh terkait marketing, di mana marketing itu kan nyari masalah buat apa sih strategi yang bagus biar produk ini terjual dengan baik. Sedangkan kalau sales kan yang berhubungan langsung dengan konsumen. Nah, di sini saya bertanya terkait marketing. Apakah strategi marketing ini harus diubah secara berkala atau menggunakan strategi yang sama setiap waktu? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apabila harus diubah secara berkala, kapan sih kondisi yang baik untuk perusahaan itu atau bisnis itu mengganti strategi pemasarannya? Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Salma ya. Tanyanya yang saya tangkap, apakah strategi marketing dalam sebuah perusahaan itu bisa menerapkan strategi yang sama atau harus berubah setiap waktu? Terus pertanyaan keduanya, apa tadi ya? MC bisa di apa ini pertanyaan keduanya tadi saya lupa. Saya lagi nyatet saya. Mungkin Kak Salma bisa diulangi yang kedua. Silakan Kak. Oke. Berubah terus. Yang kedua aja tadi. Yang kedua itu kapan dan dalam kondisi seperti apa sih Oh, kapan ya? bisnis itu harus mengganti strateginya? Oke, dalam kondisi seperti apa? Oke, mungkin pertanyaan pertamanya itu berkaitan jawabannya langsung sama pertanyaan kedua. Apakah strateginya bisa sama atau berubah? Kalau marketing itu yang kita samakan dulu persepsinya itu bagaimana adanya pertukaran kepuasan ya antara konsumen dan produsen atau antara marketer dan prospek. Nah, apakah dia harus berubah? Betul, harus. Karena apa? Di sini kita tidak membuat sesuatu yang kita inginkan, tapi yang orang inginkan, ya. Jadi kita harus siap dengan adanya perubahan-perubahan itu, karena ada fase kita membuat, ada fase kita mengukur, ya kan? Tadi ada kalau teman-teman ingat ya, dari pembuatan hipotesis, ada hipotesis membuat dugaan ya, lalu melakukan penelitian, lalu akhirnya kita memberikan datanya, kita analisa itu sudah kita berikan datanya, lalu kita build, kita misalnya build campaign lah, campaign marketing. Campaignnya mungkin tentang kalau Aqua dulu campaignnya itu dari mata air pegunungan. Kalau sekarang habis itu tiba-tiba sudah sekian lama berubah campaign Aqua jadi apa? Sudah minum Aqua gitu, orang nggak fokus gitu ya, ya kan? Nah, sekarang berubah lagi campaignnya jadi Aqua aja dulu. Kalau teman-teman lihat di TikTok campaign hashtagnya si Modi ya kalau nggak salah dipakai sekarang. Nah, itu Aqua aja dulu gitu. Jadi campaignnya berubah gitu. Tapi kapan dia berubah? Campaign berubah di saat perilaku dari konsumennya juga udah berubah gitu. Saat mereka sudah ukur, ternyata dari campaign tersebut peningkatan penjualan masih tinggi. Kalau penjualannya masih oke dan naik terus, ngapain campaignnya dirubah? Tapi ternyata terjadi ada apa ya, kurvanya itu sudah mulai kok melambat atau mulai cenderung stabil atau sudah mulai mau kurvanya turun. Berarti ini kan bisa jadi ada kejenuhan.
Bisa jadi ada kejenuhan atau marketnya mulai ada kompetitor bermain dengan campaign baru dan lain-lain. Disitulah saat mereka berubah. Di saat market ternyata mulai jenuh atau kompetitor masuk dengan sesuatu yang baru, atau ternyata market punya kebutuhan dan keinginan yang baru. Nah, dan kondisinya apa? Kondisinya di saat orang marketing adalah orang yang paling megang data, ya, orang paling megang data nanti, dan orang yang paling menganalisa pasar gitu. Dia akan banyak mengetahui informasi-informasi dari kompetitor, dari dunia yang terjadi saat ini gitu. Makanya ketika saya ditanya Aqua ini, karena kita harus ngikutin nih apa yang terjadi di pasar gitu. Jadi kalau kapan dia berubah, ketika pasar sudah menginginkan perubahan. Contoh perusahaan besar yang dia tidak berubah itu yang teman-teman sudah tahu pasti Nokia. Di saat ternyata pasar dunia sudah berubah, di mana saat itu mulai main BBM, ya, Nokia masih bertahan dengan ini, BlackBerry bertahan Nokia dengan fitur handphonenya. Ternyata BBM itu masuk dengan apa waktu itu? Dengan chat gratis, benar nggak? Dulu kan kita SMS 300, apa saya yang udah ketuaan ya? Teman-teman udah langsung BBM atau Android kali nih. Tapi dulu 300 rupiah loh, 290 mungkin kayaknya ibu tahu itu ya. Telepon dulu gede-gede gitu. Habis itu makin kecil, akhirnya baterainya kuat, SMS, tapi harus bayar. Masuklah BBM, BlackBerry. Ternyata menawarkan fitur gratis sesama BBM, ya. Akhirnya orang pakai BBM semua, ya kan, segala macam. Walaupun akhirnya Nokia waktu itu mungkin terlambat ya berinovasi ya. Dia buat Nokia, mungkin Nokia Messenger kah, atau ternyata ada aplikasi namanya WhatsApp. Orang bisa gratis dari sana. Tapi di saat itu WhatsApp juga belum se-booming itu gitu. Nah, BlackBerry juga akhirnya terlambat berinovasi waktu itu kan, mungkin masih pakai BlackBerry apa segala macam, di saat ternyata Android sudah mulai masuk menguasai ini segala macam. Nah, itu dia seorang marketer memang harus mengikuti apa yang diinginkan dan yang dibutuhkan, diinginkan dan diharapkan oleh market. Jadi kapan dia harus berubah? Dia harus berubah ketika market sudah membutuhkan atau menginginkan perubahan. Mungkin itu di yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih nih Kak atas jawabannya. Mungkin bagi teman-teman yang masih ingin bertanya juga masih boleh banget nih, dan jangan malu-malu ya buat bertanya teman-teman. Silakan. Oke, mungkin kita batasi untuk pertanyaan terakhir kali ya, Kariska. Iya boleh Kak. Oke. Teman-teman silakan ingin bertanya. Yang bertanya terakhir dapat pulsa 50.000 dari Mbak Rizka. Ya, itu. Ada dua nih bertanya. Siapa dulu nih Mas Den? Tadi yang resin Dari Mas Arel sudah bertanya tadi ya? iya. Ya, persilakan buat Mas Giat nih. Tanya. Oke. Silakan. Ya. Terima kasih Mas Zin. Ya, Mas Azhar izin bertanya. Ini mungkin mengenai seorang digital marketer sendiri. Jadi mungkin mau bertanya kayak ada nggak sih linear progress menjadi seorang digital marketer gitu bagi mahasiswa yang mungkin ingin berkarir di digital marketing tapi bukan berasal dari manajemen pemasaran misalnya jurusannya, misal dari teknik gitu. Apa sih yang harus ada dipelajari gitu? Mungkin kayak gitu. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama Mas Muhammad Giat, saya panggilnya Mas Muhammad aja lah. Pertanyaan itu kebetulan itu mungkin Kadarlo sudah kami jawab di agensi kami. Jadi RL Agency ini sebenarnya menjadi sebuah wadah
di mana kita lihat di Sumatera Barat itu banyak teman-teman yang tertarik pada dunia digital marketing, tapi belum banyak perusahaan yang mengerti, paham, atau mereka sudah melakukan gitu, atau bahkan sudah naik level lagi, sudah expert pada bidang itu gitu ya. Akhirnya sudah bisa membuat sebuah modul sendiri, sudah bisa mengajarkan gitu kan. Agak sulit biasanya ada perusahaan yang mau melakukan. Tapi di sini karena kami adalah agensi yang tercipta bekerja sama dengan kampus. Nah ini dia menariknya, dengan kampus Universitas Putra Indonesia. Ini kampus teknologi, kampus IT satu-satunya di Sumbar, mungkin di Sumbar Jambi ya. Di mana ownernya itu mungkin teman SD, SMP, SMA saya, di mana dia melihat, wah IT akan makin bagus nih dengan adanya prospek digital marketing kan. Ya. Akhirnya membuka lini bisnis seperti ini. Dan di sini memang akhirnya diisi oleh para praktisi, mungkin oleh para praktisi yang memang sudah verified di bidang ini, dan kami sering memberikan webinar-webinar seperti ini, seminar-seminar seperti ini. Langkah yang kami lakukan adalah kami di sini mungkin cuma ber-13 orang, tapi kami membuka program magang bisa 10 orang sampai 15 orang. Di mana anak-anak magang ini kita ambil dari segala jurusan. Nah, program magangnya ini kami buat bagaimana dari tujuan perusahaan kita menekan cost ya, menekan cost agar tidak terlalu tinggi, tapi bisa memberikan edukasi ya kepada teman-teman yang ternyata pengen nih belajar digital marketing. Jadi ini yang kami lakukan di sini. Kami biasanya membuka itu mulai dari digital marketing analis dulu, marketing analis. Karena itu awalnya. Kenapa saya bilang awal? Marketing itu kan berawal dari membuat dugaan dan melakukan research. Nah, dari sana dulu mereka belajar, baru nanti mereka bisa masuk ke step-step berikutnya. Nanti akhirnya mereka sudah tahu core dari marketing itu sendiri, baru dia bisa nanti membuat campaign, melakukan pengukuran, mereka bisa menjadi admin, bisa buat konten berdasarkan marketnya, apa segala macam. Tapi kami kasih kuncinya, kami selalu membuka dari digital marketing. Jadi kalau teman-teman lihat di rlagency.id itu di Instagram kami buka digital marketing analyst gitu. Untuk internshipnya. Dari situ baru kami mulai pecah. Kalau langkahnya, kalau di perusahaan tersebut, ini juga menarik kalau mungkin di Universitas Diponegoro juga punya seperti itu ya, punya anak perusahaan. Cari satu orang mungkin yang memang sudah mengerti digital marketing secara garis besar, terus dia jadikan direkturnya atau pimpinannya, terus suruh dia meramu timnya, tapi itu dari universitas itu sendiri gitu. Kalau kami iya gitu. Jadi kami cari anak magangnya harus dari sana gitu, dari kampus ini. Karena kebetulan di sini ada desain komunikasi audiovisual, ada medium pemasaran, tapi kami buka untuk semuanya. Jadi itu sih kalau cara yang kami lakukan di sini. Akhirnya karena kesulitannya saat ini banyak webinar tentang digital marketing, e-course tentang digital marketing. Tapi yang dikasih kulit-kulitnya aja kan. Kadang nggak komprehensif gitu, sampai ke praktek. Sedangkan teman-teman kalau mau belajar itu di prakteknya nanti akan banyak pertanyaan dan banyak permasalahan. Nah disitulah yang ternyata bikin akhirnya gitu. Dibanding cuman ikut-ikut webinar atau e-course. Nah makanya kami akhirnya bikin sistem magang. Kami sistem magang, sistem internship tapi offline, tidak online dan tidak remote. Dan itu karena tujuannya kami ada di Sumatera Barat, kami hanya bikin untuk orang-orang yang berdomisili di Sumatera Barat. Mungkin kalau di Ponorogo ada agensi serupa, mungkin bisa minta magang aja di tempat mereka gitu. Itu saran yang kedua sih. Baik, terima kasih jawabannya, Pak. Ya, sama-sama Mas Muhammad. Terima kasih Kak Rahmat atas jawabannya. Dan untuk Kak Ariel nih, jadi pertanyaan nggak Kak? Saya keburu nggak ya? Masih. Saya nanti jam 11 ada interview mungkin, last question. Iya, last question mungkin. Kak, silakan. Baik, izin bertanya lagi Kak Rahmat.
Kalau terkait marketing, kan untuk teknik marketing tadi Kak Rahmat bilang tergantung pasarnya juga ya, dipengaruhi sama pasar, permintaan konsumen kayak gimana. Nah, terus kalau misalnya ada suatu produk, misalnya produk itu tergolong produk barang mentah kali ya, kayak misalnya sayur gitu. Nah, itu kan sebenarnya pasar itu jadi bisa langsung ke konsumen gitu. Jadi ibaratnya itu kayak B2C gitu, bisnis to konsumen, sama bisa juga kan B2B dan mungkin segmentasi yang lainnya. Nah, kira-kira dari Kak Rahmat sendiri, kalau misalnya ketika survei tadi, ketika melakukan proses marketing tadi, itu tuh apakah dibagi-bagi segmentasi seperti tadi, misalnya pertama survei untuk B2C, terus survei untuk B2B, atau dilakukan sekaligus, atau ada metode yang efektif nggak untuk melakukannya, gimana? Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih Mas Arel. Jadi memang kalau untuk model bisnisnya biasa kami tentukan dulu ya. Kalau model bisnisnya apakah dia mau bermain B2B sama B2C, karena cara bermain di B2B berbeda dengan bermain di B2C. Terus masing-masing produk juga berbeda. Contoh sayur lah. Sayur ini kalau kita ngomongin ke B2C kan bisa, tapi tetap aja untuk mengecer sayur langsung dari produsen itu menurut saya sulit. Ada salah satu aplikasi yang dibuat sama di Sumatera Barat itu Go apa gitu ya. Jadi tetap aja sayur ini harus dikumpulkan sama satu pengepul. Terus dan masa sayurnya itu diecer dengan cara dikirim pakai nggak mungkin juga pakai JNE, nggak mungkin. Misalnya dia kalau di kita di Alan Panjang misalnya, di Alan Panjang. Mungkin metode distribusi dari sayur ini memang paling tepat itu metode distribusinya memang secara konvensional, misalnya di pasar-pasar, di toko-toko, di ini segala macam. Kalau langsung dari produsen ke konsumen, memang tetap aja tuh jaringan distribusinya kan perlu ada pengiriman, mungkin apakah barang, Gojek dan lain-lain. Akhirnya harganya tetap sama jadinya gitu. Jadi tergantung produknya, margin produknya, dan bagaimana produk ini lebih mudah didapatkan sama market gitu. Nggak mungkin mau bikin sayur lodeh hari ini, dipesan di Shopee, terus nunggu 3 jam atau nunggu 1 hari kan gitu. Jadi ada metode-metode yang sebenarnya bisa kita digitalisasi, mungkin informasinya saja, tapi tidak dengan cara penjualannya. Ya, contoh, mungkin si produsen akhirnya membuat sebuah sebuah website atau informasi bahwa mereka menjual misalnya sayur kangkung lah, sayur itu dengan harga murah gitu. Kalau mau ngambil dengan minimal pengambilan sekian. Tapi kan ujung-ujungnya tetap aja produsen ngambilnya, yang mau ngambil ke situ kan pasti tetap distributor ya, atau agen. Nggak mungkin dia ngecer, ada orang dari Padang misalnya mau ngambil ke Alan Panjang cuman buat ngambil 1 ikat atau 2 ikat gitu. Jadi kalau untuk melakukan surveinya sendiri, kami membedakan survei B2B dan B2C. Dan biasanya untuk melakukan kegiatan research itu udah kami buatin template-nya, apa saja yang harus di research, apa-apa saja. Habis itu itulah yang kami ambil anak internship. Jadi dari template ini mereka harus isi. Jadi bisa jadi kami ambil 10 sampai 20 internship. Jadi misalnya satu brand itu ternyata dia skincare itu kan bisa B2C, bisa B2B ya. Dia bisa buat ke agen reseller, distributor, produsennya, atau bisa langsung dari produsen ke konsumen, gimana jalur distribusinya. Kami buat 2 orang, jadi 1 orang B2B, 1 orang ngeriset tentang B2C. Sehingga kalau kita punya 10 brand, anak magangnya 20. Biasanya kita ambil di sini. Kalau brandnya cuma B2C aja ya udah kita ambil. Kalau metodenya banyak cara, tapi mungkin kalau ada kesempatan lagi, nanti kita jelaskan metode-metodenya. Ada Starship 4 misalnya ya. Terima kasih banyak Kak Rahmat. Ya, sama-sama.
Terima kasih atas jawabannya Kak Rahmat, dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:45, mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya ya. Sesi tanya jawab telah dicukupkan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Rahmat serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan dan dapat diaplikasikan oleh pengurus maupun peserta lain ke dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke sesi penyampaian tugas, mungkin ada sedikit informasi untuk Mas Rahmat. Jadi kita dari Universitas Jenderal Sudirman, Mas, bukan dari, ya. Oh iya, Jenderal Sudirman ya? Ya. Oh, maaf. Pak. Jadi kita sebetulnya lebih fokus ke materi yang disampaikan ke Kak Rahmat. Iya. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan ada penyampaian tugas dari panitia kepada panitia yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Mas Zen. Oke, teman-teman, untuk tugas Starship ketiga kali ini adalah persiapan presentasi. Nah, apa saja nih yang perlu disiapin? Jadi, untuk informasi yang pertama adalah presentasi tim akan diadakan pada Sabtu, yaitu 6 Agustus 2022. Nah, nantinya tiap tim dari pengurus dimohon untuk mempersiapkan presentasi terkait ide produk atau yang sudah didiskusikan sebelumnya. Kemudian, presentasi minimal berisi ide atau produk yang ingin dikembangkan, alasan atau tujuan memilih produk, keunggulan ide atau produk yang diusulkan, desain dari MVP atau desain dari produk mana yang paling banyak diminati. Jadi, dimohon pada setiap tim untuk menyiapkan presentasi dengan sebaik mungkin karena akan dinilai untuk diumumkan 3 tim pemenang Starship. Mungkin cukup dari penyampaian tugas Starship kali ini, aku kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Kiat atas penyampaian tugasnya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, karena di kegiatan Starship ini teman-teman berkesempatan nih buat mendapatkan hadiah yang mungkin bisa membantu mewujudkan ide-ide bisnis yang sebelum. Oke, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara Starship UKMK tahun 2022 pada hari ini. Namun sebelum kita akhiri, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu nih. Kepada panitia yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, buat teman-teman bisa on cam ya, karena buat dokumentasi. Oke, mungkin dimulai aja ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada yang udah on cam. Aku kembaliin lagi ke Rizka. Oke, terima kasih kepada panitia yang telah bertugas. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara yang sudah terlaksana dengan baik dan lancar sampai akhir. Terima kasih kepada Kak Rahmat atas materinya yang luar biasa hari ini, dan terima kasih juga yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan menjadi pembicara kita pada hari ini. Serta terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dalam acara Starship UKMK 2022 hari ini. Akhir kata, saya Rizka Apriliasari dan Kak Zen, serta segenap panitia yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan pada acara Starship UKMK tahun 2022 hari ini. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya. Semuanya makasih. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Ibu. Izin pamit ya Ibu, teman-teman semua. Iya, Assalamualaikum. monggo silahkan. Assalamualaikum. Terima kasih Kak. Ya. Izin live teman-teman. Sukses ya, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Oke, Terima kasih, Bu. ya. Terima kasih. Silakan. Nah, Rel, udah. Udah. Oh, kalian dari sana